Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Hadirin semua jemaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita kembali untuk hadir di majlis yang mulia ini, membahas ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di tempat yang mulia ini yaitu salah satu rumahnya Allah, masjid. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia sampai di akhirat, berkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Di dalam kitab Ihya itu ada satu hadis yang mana Nabi memberi kita semangat untuk hadir di majelis ilmu yang semacam ini. Hadis yang begitu luar biasa diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Kalimatun, sabda Rasulullah SAW, kalimatun minal hikmah yata'allamuha ar-rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu kalimat dari ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang menjadikan kita semakin ingat akhirat, semakin takut kepada Allah, semakin kita tahu hakikat hidup di dunia ini adalah sementara. Ilmu yang menjadikan kita ingat sama Allah, ingat akan akhirat. Satu kalimat dari ilmu yang semacam itu lebih utama, kata Rasulullah, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia seisinya. Karena itu alhamdulillah kita bisa bersama-sama di setiap malam Senin untuk belajar bersama tentang ilmu-ilmunya Nabi SAW. Kita berkumpul di sini tak lain adalah untuk menghidupkan ilmunya Nabi, sehingga kita menjadi orang yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hati kita bersih, semakin iman kita kuat. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Melanjutkan hadis yang ke-23, kita sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhanun. Sedekah, kata Rasulullah, burhanun adalah bukti. Sedekah itu sebagai bukti. Bukti apa? Ala kamali badilih, bukti atas sempurnanya iman orang yang bersedekah, orang yang bersedekah, atau bukti atas kuatnya iman yang ada di hati orang yang mau bersedekah. Kenapa kok sebagai bukti? Karena harta itu, duit, harta benda semuanya itu adalah lumrahnya jadi hal yang paling dicintai oleh manusia. Nah, mengeluarkan sedekah ini tidak akan mampu kecuali iman yang ada di hatinya itu, ces-cesan imannya itu kuat. Kalau kuat baru dia bisa melepas harta yang dia cari, apalagi dia sudah susah payah mengumpulkan kok diberikan orang. Oh, ini sudah saya susah payah kok tak kena uang, enak men. Nah, orang bisa melepas harta dengan bersedekah itu kalau imannya benar-benar kuat, sehingga bisa dengan ikhlas melepaskan sedekah tersebut. Karena itu Rasulullah mengatakan di sini, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti iman yang kuat, bahkan bukti iman yang sempurna. Karena itu ketika kita bersedekah itu sudah jadi bukti bahwasanya iman kita
kuat, iman kita sempurna. Jangan sampai sedekah tersebut nanti jadi sia-sia. Dengan apa? Dengan kita berharap dipuji orang. Sedekah pengen dipuji orang, sedekah pengen terkenal jadi dermawan. Wes sedekahnya sudah bener, tapi ternyata setelah sedekah sebetulnya itu tanda kekuatan iman, tanda kesempurnaan iman. Malah hatinya ndak beres, pengen dipuji, pengen dapat, apalagi pas pemilihan pengen dicoblos, pengen itu, pengen ini. Padahal sedekah itu sebetulnya tanda iman yang kuat. Karena itu ketika kita sedekah, usahakan jangan sampai itu semua menjangkiti hati kita. Pengen dipuji, pengen dapat nama, apalagi pengen disiar-siarkan, sampai diundangkan wartawan dan lain-lain. Jangan. Sedekah itu bukti iman kuat, iman sempurna, iman. Sudah ada bukti yang hebat, bagus, malah kita rusak sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu orang-orang soleh dulu itu Pak, kalau masalah sedekah itu paling takut. Mereka itu menempuh jalan sedekah dengan sirriyah, sedekah sirriyah, sedekah sir. Kalau sudah sedekah itu mereka pengennya yang sir aja, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena biasanya kalau sedekah alaniyah, sedekah terang-terangan, tahu orang itu nanti itu hati ini sulit ngontrolnya. Pengen dipuji lah, pengen dapat balasan lah, pengen terkenal, oh ini ahli sedekah dan seterusnya. Setan itu pinter, selalu berusaha ngotori hati kita biar sedekah yang menjadi bukti iman kuat itu hilang, pahalanya hilang. Karena itu orang-orang dulu paling seneng itu kalau sedekah dirahasiakan, sedekah sir. Dan ini memang paling afdol. Disebutkan dalam riwayat itu, sedekah sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dirahasiakan itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan neraka, murkanya Allah bisa padam, bisa hilang. Allah jadi ridho kalau kita bersedekah dengan sedekah yang sir. Kenapa? Karena kalau sedekah sir itu tidak ada kesempatan hati untuk pamer, untuk dipuji, tidak ada, sudah tidak ada yang tahu. Sehingga itu jadi bukti sempurnanya iman. Kalau sudah sempurnanya iman, Allah ridho, nggak jadi marah sama orang tersebut. Sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat, Nabi SAW menerangkan dalam hadis yang panjang, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, kemudian Allah isi bumi itu dengan segala isinya. Lalu Allah menciptakan termasuk gunung, diciptakan oleh Allah sebagai pasak bumi agar tidak selalu bergetar. Bumi itu kalau tidak ada gunung goyang terus, lindu itu selalu goyang terus, getar terus. Dikasih gunung seperti pasak, seperti tiang, sehingga gunung bumi ini tenang. Ketika sudah dipasang gunung dan bumi ini tenang dengan segala isinya, maka malaikat takjub dengan gunung, seraya berkata, ma khalaqa rabbuna khalqan huwa asyaddu minal jibal. Tidaklah Tuhan kita, Allah itu menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada gunung. Gunung ini hebat ya. Bumi yang awalnya goyang getar terus, dikasih gunung, masya Allah langsung cep, tenang langsung bumi ini, nggak getar sama sekali. Malaikat muji-muji gunung, berarti makhluk paling kuat di gunung. Kemudian setelah itu Allah menciptakan besi, maka ternyata besi itu bisa mengeruk gunung. Gunung yang kokoh berdiri itu bisa habis dikeruk dengan benda yang namanya besi. Kemudian malaikat takjub dengan besi. Oh, besi paling kuat. Kemudian Allah menciptakan api. Besi kena api, leleh ternyata. Oh, api ini paling kuat. Allah menciptakan mengisi bumi dengan air. Api kena air mati. Oh, berarti paling kuat ini air ya. Kemudian Allah menciptakan apa? Menciptakan angin. Ternyata air itu terombang-ambing dengan angin, jadi lautan itu. Setelah itu
Malaikat-malaikat berkata saat itu, ini awal-awal penciptaan bumi. Nas'alullah ta'ala. Qalu ya Rabb ma asyaddu ma khalaqta min khalqik. Maka kalau begitu, yang paling kuat itu apa ya Allah? Tanya mereka sama Allah. Air bisa memadamkan api, berarti air lebih kuat. Air ternyata diombang-ambingkan angin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lam akhluq khalqan huwa asyaddu alayya min qalbi ibni adam hina yatasaddaqu bi sadaqatin bi yaminihi fayukhfiha an shimalihi fahada asyaddu khalqin khalaqtuhu. Wahai para malaikat, kalian semua heran ketika aku ciptakan bumi, aku pasang gunung. Kalian paling anggap paling kuat gunung, ternyata gunung kalah dengan besi. Besi ternyata kalah, kalian anggap kuat, ternyata kalah dengan api. Api kalian anggap kuat, ternyata kalah dengan air. Air kalian anggap paling kuat, ternyata kalah dengan angin. Dan ketahuilah, di dunia ini tidak ada makhluk yang paling kuat kecuali hati hambaku, yang mana dia mau mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tidak mengetahui sedekah tersebut, alias sedekah rahasia. Itu adalah, kata Allah, fahada asyaddu khalqin khalaqtuhu. Ini adalah makhluk ciptaanku yang paling kuat. Apa itu? Sedekah yang dirahasiakan. Sudah, ini paling kuat. Sehingga orang zaman dulu kan pagar tembok, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Pagar mangkok alias mangkok yang diisi sedekah dikasihkan orang, itu lebih kuat bentengi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, alias jadi selamat daripada kita bangun rumah tinggi tembok kuat. Kalau sudah bencana ya tetap kena, tapi kalau sedekah tidak bisa. Sedekah itu paling kuat, mau bencana sebesar apapun nggak akan bisa menjebol pagar sedekah. Karena itu sedekah ini orang-orang dulu seneng untuk dirahasiakan. Kenapa? Karena memang lebih bisa untuk menunjukkan kesempurnaan iman itu dengan sedekah yang dirahasiakan. Nah, cara merahasiakan sedekah itu gampang. Bisa taruh langsung di bawah pintunya orang, atau titipkan orang ini dibayar, kamu tak bayar, tak kasih uang ini tolong kasihkan itu orang yang kekurangan itu seamplop ini kasihkan, tapi jangan ngomong dari saya, udah dari orang itu aja. Itu sudah sir juga, orang yang dikasih tidak tahu. Apalagi zaman sekarang lebih gampang lagi, transfer rekening, sapa sing transfer nggak ngerti, sedekah sir, pulsa juga sama, transfer pulsa dan seterusnya kepada orang-orang yang tentunya manfaatnya. Transfer pulsa, transfer rekening sama orang yang ahli maksiat, ya malah repot nantinya. Ini sedekah sir itu sangat dianjurkan karena memang bukti iman sempurna itu sedekah. Nah, kalau sedekah ini selamat dari segala macam yang membatalkan pahalanya seperti pamer dan dipuji lain-lain tadi, maka benar-benar jadi bukti kesempurnaan iman seseorang. Nah, termasuk adab ketika bersedekah itu, kita merasa yang berbuat baik itu yang mau menerima sedekah kita. Nih, orang kalau kita bersedekah itu biasanya di hati kan, saya yang berbuat baik, dia tak kasih kebaikan, kan begitu. Adab akhlak orang yang bersedekah agar sempurna keimanannya itu ketika kita sedekah, justru kita merasa terima kasih karena orang ini mau menerima sedekah kita. Bisa loh dia nolak, itu bisa loh, tapi kok mau nerima, alhamdulillah. Kita anggap dia yang berbuat baik sama kita, bukan kita yang berbuat baik sama dia. Ini termasuk adab kesempurnaan dalam bersedekah. Karena itu Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibnul Husain radhiyallahu anhu, beliau itu kalau ada orang minta-minta datang ke rumah itu langsung disambut marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Masya Allah, alhamdulillah Pak, ya Allah kok sampean yang kesini, seharusnya saya yang datangi sampean. Wes ini monggo-monggo mau disambut kayak nyambut presiden. Saking senengnya langsung dikasih kasih yang beliau punya dikasihkan, sambil ngomong terima kasih ya Pak ya, terima kasih sampean mau membawakan bekal saya untuk akhirat. Sampai mau menerima ini nanti akan jadi bekal saya. Matur suwun sudah dibawakan bekal saya untuk akhirat nanti. Masya Allah, seperti itu.
Itu adab daripada kita bersedekah. Kita rasakan dalam hati kita bahwasanya orang yang menerima sedekah kita itu adalah orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, ini termasuk kesempurnaan dalam bersedekah, yang mana sedekah itu adalah burhan, bukti iman yang sempurna. Karena itu sedekah ini adalah amalan yang luar biasa. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis, sedekah ini selain jadi beteng keselamatan dari semua mara bahaya, sedekah ini juga bisa menjadi obat dari penyakit yang tak kunjung sembuh. Kadang kan ada orang sakit itu udah kesana kemari kesana tidak sembuh-sembuh, tidak nemu obatnya. Kalau orang sudah seperti ini, Pak, ada satu obat dari Nabi, apa? Dengan bersedekah. Dawu mardokum bis sedekah, kata Rasulullah. Obati orang yang sakit dari kalian dengan bersedekah. Jadi sedekah itu bisa untuk mengobati penyakit. Bisa untuk mengobati penyakit. Karena itu dahulu itu ada orang ketika dia sakit, namanya Al-Imam Al-Habib Alwi bin Syihab menceritakan dari Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Syihab. Itu ada yang sakit, sudah minum obat ini, obat itu, obat ini, tidak sembuh-sembuh, tidak cocok-cocok, tidak nemu obat yang cocok. Akhirnya diberi resep, beliau udah sekarang obat yang dari Nabi aja, praktekkan. Apa? Dawu mardokum bisedekah. Rasulullah kan mengatakan dalam hadis, dawu mardokum bisedekah. Obati orang-orang yang sakit dari kalian dengan bersedekah. Akhirnya beliau yang sakit ini sedekah 60 kambing dan 700, 60 dan 700 berarti 760 kambing. Karena orang kaya raya ini, sedekah 760 kambing dipotong, disedekahkan, dibagi orang-orang fakir miskin. Masya Allah, Jumat depannya semula dia ini nggak bisa Jumatan karena sakit badannya sudah. Jumat depannya itu subhanallah bisa jalan ke masjid. Kenapa? Dengan berkah sedekah tadi itu. Cuman cara bersedekah untuk obat itu ada caranya. Ada riwayat dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau itu mengatakan kalau kita pengen sedekah untuk obat, itu caranya kita baca doa ini. Allahumma inni sami'tu an nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala dawu mardakum bis sadaqah wa inni udawi nafsi wa ma nazala alayya minal amrad wal asqam wal balaya bihada. Pas bihada itu nunjuk ke sedekahnya. Kemudian Allahumma ishtaraitu nafsi wa jismi fi dhahiri wa batini bihada, sambil nunjuk sedekahnya itu. Allahumma taqabbalhu minni innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa, baca doa itu, kemudian sedekah ini disedekahkan. Nah, kalau bisa sir sedekahnya. Itu insyaallah penyakit yang diobati apa tidak sembuh dengan sedekah itu tadi, dengan cara ini tadi, baca doa ini tadi, maka insya Allah akan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang Nabi ngajari kita umat Islam untuk berobat, salah satunya dengan bersedekah. Dan nek dongane mboten saged, nek cara bahasa Jawa nih, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, sesungguhnya aku mendengar dari nabimu dan kekasihmu Nabi Muhammad SAW berkata, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Ya Allah, aku dengar hadis itu ya Allah. Maka aku niat ya Allah, dengan sedekah ini aku niat untuk kesembuhan dari penyakitku atau kesembuhan dari keluargaku. Itu namanya sebutkan sambil nunjuk sedekahnya itu. Kalau bisa sedekah yang nilainya itu pantas,
wis ning dokter sekian juta ditembus sedekah cuman 50.000. Ya Allah 50.000 sembuh. Ya enggak pantas, yang pantas. Ketika kita sudah ke dokter berapa itu? Nah, keluarkan uang sebanyak itu kalau ada ya, tapi semampunya intinya keluarkan, kemudian niat berdonga seperti itu. Ya Allah, Nabi Muhammad ngajari kami umat Islam untuk ngobati penyakit kami dengan sedekah. Ya Allah, terima sedekahku ini, sambil ditunjuk itu sedekah sebagai obat untuk penyakitku kalau dia yang sakit, atau obat untuk keluargaku siapa namanya yang sakit ini. Ya Allah, dengan sedekah ini sebagaimana ajaran Nabimu untuk mengobati orang yang sakit dengan sedekah, maka aku niatkan sedekah ini untuk kesembuhan penyakitku atau penyakit keluargaku tadi itu. Bismillah, ya Allah semoga Engkau terima ini. Kemudian sedekahkan dengan sir, rahasia. Jangan ada yang tahu. Kasihkan ke orang sekira orang itu mungkin tidak tahu kita yang ngasih. Insya Allah nanti akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak orang-orang dulu yang buktikan seperti itu. Karena memang ada hadisnya. Nabi menyuruh kita untuk mengobati sakit kita dengan salah satunya adalah bersedekah. Karena penyakit itu yang menyembuhkan bukan obat. Penyakit yang menyembuhkan bukan dokter. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang beri penyakit Allah, yang bisa menyembuhkan juga Allah. Kalau kita sudah berobat ke sana kemari, sudah ikhtiar ke sana kemari kok enggak ada, oh berarti Allah pengen kita ikhtiar yang satu ini, yaitu dengan sedekah, karena memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sedekah ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya, satu hal yang luar biasa, sampai-sampai diriwayatkan Iblis itu ada 3 orang yang paling membahagiakan iblis. Inna iblisa wa junudahu lam yafrahu bisya'in kafarahim bisalasah. Iblis itu iblis dan tentaranya, yaitu setan. Setan, iblis ini kan jelas musuh kita gitu. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh kita yang nyata ya setan. Iblis ini sudah, iblis dan tentaranya ya para setan itu. Iblis dan setan ini paling bahagia itu dengan 3 orang dari kalangan umat manusia ini. Siapa pertama? Kalau ada mukminun qatala mukminan. Mukminin qatala mukminan. Kalau ada orang mukmin, orang Islam bunuh sesama umat Islam. Wah, iblis paling sowen. Orang sudah berani bunuh, stop sudah. Iblis jingkrak sowen kayak entuk piala gitu. Berhasil kita menyesatkan orang ini sampai berani membunuh sesama saudaranya, sesama orang yang beriman, sesama umat Islam. Apalagi ini yang marak penculikan anak, dibunuh, diambil organ-organ tubuhnya, naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang mereka sudah hilang kesadarannya, sudah tidak takut neraka sama sekali. Padahal di Al-Quran itu diancam, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Orang yang membunuh orang mukmin sengaja bunuh, maka dia balasannya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaih, bukan hanya neraka jahanam, Allah murka sama orang tersebut. Kalau sudah murkanya Allah, waduh ini paling ngeri. Neraka itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibanding murka Allah. Murka Allah itu paling ngeri, lebih ngeri daripada neraka. Wala'anah, dan Allah laknat orang tersebut. Wa'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyediakan orang tersebut siksaan yang agung, ngeri. Orang yang membunuh orang yang beriman sesama umat Islam, berani membunuh, maka siap-siap dia diancam di neraka selama-lamanya. Walaupun di situ ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang jelas ini ancaman besar. Tidak main-main orang yang membunuh itu. Dosa terbesar setelah syirik itu membunuh nyawa yang tidak bersalah. Membunuh nyawa yang tidak punya salah kok dibunuh, ini dosa terbesar ranking kedua setelah menyekutukan Allah. Dosa paling gede, gak percaya sama Allah, syirik, mensekutukan Allah, gak iman sama Allah, itu dosa terbesar. Terus ranking kedua membunuh orang yang Islam, membunuh umat Islam, membunuh sesama umat Islam. Ini kalau sudah ada orang seperti itu melakukan dosa ini, membunuh ini, wah iblis paling senang dengan orang itu. Wa rajulin yamutu kafiron, dan jika ada manusia mati dalam keadaan kafir, tidak punya iman, oh
itu iblis paling seneng. Kenapa? Karena akan jadi temannya dia selama-lamanya di neraka. Orang kalau mati nggak bawa iman, walaupun dia jadi orang sebaik apapun, ibaratnya jadi orang yang paling baik di muka bumi ini, kelakuannya apik semuanya apik, tapi kalau dia tidak iman sama Allah, tidak mati, tidak membawa iman, maka dia akan berada di neraka selama-lamanya, dibalas oleh Allah di dunia ya. Usahanya dan lain-lain ditambahkan lancar, tapi kalau dia nggak beriman, dia tidak akan pernah bisa masuk surga. Kemudian yang ketiga, insanan fi qalbi khauful faqr. Yang ketiga itu adalah orang yang di hatinya takut miskin, alias pelit, nggak mau bersedekah. Oh, orang yang pelit ini paling disenangi iblis. Kenapa? Karena menunjukkan imannya rapuh, imannya ibarat baterai wes lobet. Nih. Sebaliknya tadi kalau orang sedekah kata Rasulullah, burhan, bukti imannya kuat, bukti imannya sempurna, apalagi mau bersedekah dengan sedekah yang dirahasiakan, itu tambah sempurna, tambah seneng. Allah tambah ridho, Rasulullah senang. Tapi sebaliknya orang yang enggan bersedekah, pelit, apalagi dia takut khawatir miskin. Oh nek sedekah aku kurang nanti harta saya. Oh kalau sedekah nanti harta saya tambah miskin, kurang ini harta saya. Enggak. Dia enggak mau sedekah karena takut berkurang hartanya. Ini adalah orang yang paling disenangi iblis, paling membahagiakan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu jangan jadi orang yang pelit. Liyunfik du sa'atin min sa'atih. Orang yang punya keluasan harta hendaknya mengeluarkan sedekah sesuai dengan keluasannya. Lebih-lebih sedekah itu diarahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu banyak orang-orang yang tidak punya, janda-janda, anak yatim. Nah mereka kalau perlu bukan hanya disedekahi setiap Muharram anak yatim itu, sedekahi tiap hari kalau perlu. Biaya sekolahnya saya yang nanggung, biaya makannya tiap hari saya yang nanggung, sak keluarganya tidak perlu ditanggung. Nah, duitnya akeh gak apa. Kalau memang orang kaya raya tanggung. Ada berapa keluarga itu anak yatim yang ditinggal orang tuanya, itu kalau tidak ditanggung kasihan, tidak bisa kerja dan seterusnya. Tanggung makannya, tanggung pendidikannya, dan apalagi kalau dia sampai jadi ditanggung pendidikannya, dimasukkan pondok dan seterusnya, dia sampai nanti jadi ulama, wah semuanya pahala itu semua nanti akan diberikan kepada orang yang nanggung hidupnya tadi itu, yang nanggung pendidikannya, ditanggung pendidikannya sampai jadi misalkan jadi apa, dokter, jadi apa, manfaat untuk umat, maka itu semua juga akan diraih pahalanya oleh orang yang nanggung tadi itu, walaupun bukan anaknya, dia dapat pahala seperti itu seakan-akan anaknya. Karena itu orang yang diberi kekayaan terutama arahkan sedekah-sedekah itu kepada mereka orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah termasuk bentuk sedekah yang bagus, yang paling bagus. Nah, walhasil intinya di sini, jadilah kita orang yang gemar bersedekah. Lebih-lebih kalau kaya raya, turah-turah duitnya, jangan sungkan, jangan malas untuk sedekah. Kalaupun kita belum punya, maka sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah itu membalas bukan dengan nominal harta, tapi dengan prosentase harta kita. Kalau orang kaya raya uangnya triliunan, dia cuma sedekah 100 juta, itu pahalanya sedikit karena berapa persen dari kekayaannya. Tapi kalau orang tidak punyanya dia cuma uang 1 juta, sedekah ya 100.000, ini dia dapat, berarti dia bersedekah sebanyak 10% kekayaannya. Maka 100.000 sama 100 juta orang kaya yang triliunan tadi lebih banyak pahalanya 100.000 ini. Kenapa? Karena 100.000 ini 10% dari harta. Sedangkan yang 100 juta tadi wong kaya raya miliarder, 100 juta kayak 5.000. Nah, dihitung sesuai prosentase harta. Karena itu yang orang kaya gunakan sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat, sedekah itu. Kemudian kita yang belum punya semampunya sesuai dengan kemampuan kita. Intinya jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang harta itu tidak hanya dipegang di tangan tapi masuk di hati. Jangan, cukup harta itu kita pegang di tangan, setelah itu kita bagi-bagikan sesuai dengan kemanfaatannya, sehingga harta itu tidak hilang. Itu akan jadi pahala kita, bekal kita sampai di akhirat. Sedekah yang kita berikan sama orang ini, orang itu, ibarat dia itu membawakan bekal kita. Kita mau menuju akhirat, berasnya digawano, anunya dibawakan ini, enak ya.
nanti saudara itu akan kita semuanya akan kita dapatkan lagi di akhirat. Justru yang disodakohkan itu adalah benar-benar harta kita. Sedangkan harta yang kita pakai sendiri itu malah jadi hisab, itu nanti bukan harta kita, malah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu orang soleh dulu ketika mau meninggal, orang-orang soleh dulu itu anaknya dikasih harta secukupnya, kaya raya, tidak untuk anaknya semua, anaknya dikasih harta cukup, sisanya sodakohkan masjid, sisanya sodakohkan madrasah, sisanya sodakohkan pesantren, sisanya untuk dakwah, untuk ilmu, untuk fakir pokok, semuanya dikasihkan. Dia nuduh, kenapa kau kasihkan orang itu? Anakku sudah tak kasih, sudah cukup. Kalau dia jadi orang baik, maka Allah akan mengurusi orang-orang baik, Allah akan menambah mereka keberkahan. Tapi kalau mereka jadi orang jelek, ada apa tak kasih harta banyak-banyak, malah dibuat royal sana sini, malah saya yang repot di kuburan. Enggak, harta ini sudah tak bagi-bagi secukupnya untuk anakku, yang banyak ini tak sodakohkan. Kenapa? Karena mereka kalau orang baik maka akan ditambah berkah hartanya sama Allah. Tapi kalau mereka jadi orang jelek, ketika aku wafat mereka jadi orang jelek, ada apa hartaku yang banyak tak kasihkan orang jelek yang akan dibuat mabuk buat ini? Tidak, ini tak buat bekal untuk akhiratku. Ini orang-orang soleh dulu bagi. Makanya orang-orang soleh dulu itu kalau kaya, mereka sebelum mati itu dibagi-bagi semua, Pak. Sehingga ketika mati meninggal tidak punya warisan. Karena anaknya yang berapa dikumpulkan semua. Kamu tak kasih ini, tak kasih. Dengan adil sudah dikasih. Sisa ini untuk ayah ya, sisa itu bapak. Mau tak sodakohkan masjid, mau tak sodakohkan ini itu sudah, itu semua sudah tak kasih cukup, sudah semua. Sisa ini jangan ada yang ungkit-ungkit. Ini bukan warisan. Ini akan saya sodakohkan untuk bekal saya di akhirat. Seperti itu. Mereka orang-orang soleh dulu itu ketika meninggal sudah tidak punya apa-apa, nggak ada warisan sudah. Anaknya sudah dibagi-bagi ketika dia masih hidup. Sing repot niku nek ninggal warisane akeh, anake ilmune kurang, nggih. Akhire royokan tengkar, kadang kakak sama adik wis putus hubungan gara-gara royokan warisan. Ini yang susah ayah ibunya yang dikubur. Susah, karena itu ditiru ini. Orang-orang soleh itu begitu dulu. Kalau kita kaya raya udah langsung dibagi ketika masih hidup. Kamu tak kasih tanah sana, luasnya sekian, kamu juga sana sekian, sudah adil. Nah, yang sisa ini untuk hidup bapak sampai tua. Nanti kalau saya sudah meninggal, sisa ini jangan jadi ini saya kasihkan ke masjid, ini dibuat ini kan sampai wasiat itu. Semenjak wasiat itu tidak lebih dari sepertiga ya. Kalau melebihi sepertiga nggak boleh. Jadi hartanya sudah dibagi anaknya. Yang dibuat wasiat ini tidak lebih sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, itu tidak boleh kalau dibuat wasiat. Intinya itu tadi, jangan sampai ketika meninggalkan warisan yang banyak belum dibagi-bagi, akhirnya bisa menjadikan apa itu tadi saling cekcok antar keluarga. Bahkan banyak kejadian yang kakak adik semuanya akhirnya seumur hidupnya jadi musuh. Padahal kakak adik sedaging itu. Orang-orang selalu dulu tidak dibagi-bagi. Nah, sisa ini saya sedekah untuk bekal saya ke akhirat, seperti itu. Nah, karena itu walhasil intinya ini jadilah kita orang-orang yang gemar dalam bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai harta itu menjadi fitnah untuk kita, tapi jadikan harta itu bekal dan berkah untuk kita untuk menuju kepada kehidupan yang sejati, yaitu akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang sedekahnya was-sadaqatu burhanun. Sedekahnya adalah bukti kesempurnaan iman. Semoga sedekah yang telah kita keluarkan dijadikan bukti kesempurnaan iman kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang yang mudah dalam bersedekah, dijadikan orang yang kita ini gampangan di dalam bersedekah, dalam membantu, bukan orang yang pelit, orang yang enggan untuk bersedekah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terjadikan orang-orang yang mudah bersedekah. Amin. Allahumma amin. Ala dini yang saleh syamil hadhihi jami'il hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril